Mungkin sempat ada beberapa pihak yang penasaran, kenapa sih P3 cepat-cepat berlabuh kepada PDIP atau Ganjar Pranowo untuk Capres 2024 sementara rekan sekoalisi masih menimbang Belanda masih jauh. Apakah jangan-jangan Mas Owi bahwa kayaknya kalau mengusung Capres lain P3 tidak bisa terselamatkan suaranya ke parlemen sehingga kemudian paling memungkinkan adalah mengusung calon yang paling tinggi popularitasnya yakni adalah Ganjar Pranowo. Tapi Mas Owi tampaknya sedikit terganggu komunikasi saya, mungkin saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Apakah memang bisa dipastikan seperti itu? Mengingat memang Bang Nusron mengatakan ini popularity rating itu atau elektabilitas ini juga tidak serta-merta. Bahkan kotel efek ini juga banyak yang meragukan akan serta-merta membawa suara ke partai atau tidak, bagaimana? Iya, tapi tetap bahwa kotel efek itu dibutuhkan dalam konteks itu. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran kalau tadi ketua umum partai gitu ya, kader partai itu diusung, didukung untuk menjadi capres. Termasuk mohon maaf Pak Ganjar. Kenapa PDIP itu mengusung Pak Ganjar gitu katakanlah. Salah satu faktornya adalah kalau mengusung yang lain, ya kan katakanlah Mbak Puan elektabilitasnya rendah, pasti ikut juga terpengaruh oleh itu. Pak Ganjar ya dianggap bisa bersaing di 3 besar. Ya, nah saya melihatnya kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar atau mencalonkan yang lain, ini babak belur juga PDIP bisa turun. Oleh karena itu penting. Nah makanya Pak Erlangga ingin menjadi capres. Misalkan Pak Zulhas juga kan didorong-dorong untuk menjadi cawapres, termasuk Cak Imin untuk menjadi cawapres, Pak Prabowo juga sama ingin menjadi capres. Ini untuk menyelamatkan partainya juga dalam konteks itu, karena pemilihannya langsung di hari yang sama. Kalau begitu Bang Viva Yoga, sudahlah tutup bukulah soal koalisi. Sekarangnya kan yang paling penting adalah menyelamatkan partai. PAN salah satu juga partai yang diprediksi bisa jadi tidak lolos ke Senayan. Berarti harus dukung capres yang memberikan kotel efek dong, bagaimana? Yang pertama sejak tahun 2004 sampai sekarang ini saya duduk di sini 2023. Dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, sampai Malik esensial. Beberapa lembaga survei itu selalu menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional tidak lolos parliamentary threshold dari PT 2%, 3%, sekarang 4%. Tapi semuanya itu mereka konsisten melakukan kesalahan. Dan PAN konsisten selalu ada di DPR RI. Itu yang pertama ya. Itu dari 2004. Yang kedua soal kutil efek. Partai Amanat Nasional memang lebih memprioritaskan agar perolehan kursi 11% atau setara dengan 65 kursi DPR RI itu menjadi fokus dan prioritas utama. Nah, soal Pilpres karena ini adalah serentak pemilunya, kita menginginkan agar yang akan kita dukung pasangan calon ini mampu untuk merekatkan ya nilai ideologis, nilai perjuangan Partai Amanat Nasional agar apa kader-kader yang bergerak di bawah caleg-caleg yang berjuang di dapil masing-masing itu dapat setidaknya merasakan nilai tambah dari Pilpres. Kalaupun tidak, itu tidak menjadi efek pengganggu bagi soliditas Partai Amanat Nasional. Karena soal kutil efek ini kita bisa berdebat panjang apakah memang betul-betul nyata, real, atau ilusi. Memang secara matematis bagi partai politik yang mencalonkan kadernya di Pilpres akan membawa nilai tambah berupa efek ekor jas ke dalam pileg. Tapi untuk beberapa daerah Partai Amanat Nasional melakukan survei, Kang, per dapil terhadap pengaruh kutil efek di dalam suara pileg. Ternyata ya memang kita tidak bisa menseragamkan beberapa kekuatan kutil efek di seluruh dapil menjadi kekuatan yang kolektif, tidak bisa. Ya, intinya bahwa dengan angka yang tidak jauh beda antara P3 dan PAN, tapi PAN ini masih sabar untuk menunggu proses yang ada, masih setia dengan KIB, tidak alih-alih cepat menentukan pilihan yang mana yang populer. Ini seakan-akan kritik untuk P3, Mas Owi. Nah, kalau melihat langkah dari PAN, ya meskipun suara partai kita kecil, diprediksikan tak lolos ke Senayan, nggak serta-merta mengekor siapa calon populer seperti P3 yang langsung mengambil langkah mendukung Pak Ganjar. Apakah jangan-jangan supaya suara partainya seakan-akan naik ketika mengusung, kotel efek menjadi faktor penentu? Bagaimana Mas Owi?
Ya, masing-masing partai memiliki strategi tersendiri. Apapun ceritanya, pemilu secara langsung itu secara serentak, cocktail effect itu pasti ada. Karena pengalaman di 2019 itu menunjukkan itu.